Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fitriani dengan NIM 51121913030. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi RTM 2 mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Di sini terdapat profil usaha dengan nama wirausahawan yaitu Egy Ginanjar dengan nama usaha Amerta.Jeans Chino. Berdiri pada tahun 2020 dengan produk dijual yaitu berupa jeans dan chino. Omset per bulan dari perusahaan ini kurang lebih 80 juta dengan harga 80.000 sampai 100.000 rupiah dengan media penjualannya berupa e-commerce, Shopee dan Lazada. Lalu selanjutnya terdapat web Shopee dari Amerta.Jeans dan Chino. Yang pertama, cara untuk memulai usahanya. Pertama, tentukan bisnis apa yang akan dijalani. Sebagai pemula, perlu mengetahui jenis bisnis apa yang akan dijalani, apakah di bidang kuliner, di bidang jasa, atau di bidang fashion. Yang kedua, harus mengetahui target pasar. Berjualan online harus tahu target pasar. Di sini, target perusahaannya dari umur 16 sampai 40 tahun. Target pasar sangat membantu untuk membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada barang yang diproduksi untuk massal agar tidak menjadi produk musiman, dan yang terakhir kenali kompetitor atau pesaing. Tujuan dari pesaing itu sendiri untuk lebih memberikan motivasi dan memberi lebih baik dari kompetitornya. Yang selanjutnya adalah pendekatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Yang pertama adalah kenali bakat yang dimiliki. Cara pertama yang dapat dilakukan ini untuk bisa mendapatkan ide bisnis dan peluang usaha secara cepat yaitu dengan bertanya kepada diri kita sendiri mengenai keahlian apa yang dimiliki. Jujur pada sendiri dan telusuri dan eksplorasi kemampuan diri sendiri untuk berkembang. Dan yang kemudian ada tren pasar. Untuk memperoleh ide bisnis dan peluang usaha secara cepat itu dengan mencari sesuatu yang sedang tren saat ini. Dengan terjun langsung ke lapangan serta memperhatikan tren pasar, maka dengan cepat akan menemukan ide bisnis dan peluang usaha yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga akan menjadi ide baru untuk mengembangkan usaha tersebut. Lalu selanjutnya adalah penelitian pasar. Cara ini dibutuhkan untuk jenis usaha dengan nilai investasi yang cukup banyak. Dengan riset yang lengkap, maka akan memunculkan beberapa peluang usaha yang tepat untuk memulai membangun usaha dan bisnis. Lalu selanjutnya, hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk merintis usaha baru? Target pasar, kompetitornya seperti apa, terus perlu kerja keras yang lebih karena pendapatannya yang tidak menentu. Lalu kemudian ketika memulai usaha harus punya mental yang kuat. Jangan terlalu obsesi untuk mencari profit, belajar dulu untuk mengetahui pasar itu seperti apa. Lalu selalu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan produk, dan harus percaya diri serta tidak mudah menyerah. Serta yang terakhir harus berani mengambil keputusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dilakukan oleh saudara Sari. Baik, perkenalkan, nama saya Tiar Fahrezal dengan NIM 51121919027. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 4-nya ya, alasan yang mendasari pembelian perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi banyak manfaatnya ya. Kita bagi menjadi 3 di sini. Yang pertama, tidak perlu adanya branding usaha. Jadi tidak adanya perlu branding usaha itu salah satu hal yang paling sulit saat memulai bisnis dari awal adalah membangun brand agar bisa dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki banyak pelanggan. Beda halnya dengan bisnis waralaba yang telah dikenal oleh banyak orang. Tentu saja hal itu akan menjadi alasan utama mengapa Anda membeli waralaba, karena Anda tidak perlu repot lagi branding dari awal dan tidak lagi pusing memikirkan strategi untuk mempromosikan bisnis Anda dari awal. Terus yang keduanya, di sini peluang untuk sukses itu lebih besar ya. Kita tahu membeli usaha itu bisnisnya peluangnya lebih besar. Bisnis waralaba yang sudah memiliki pengalaman serta mempunyai manajemen yang baik akan memiliki peluang sangat besar untuk meraih kesuksesan.
Kemungkinan untuk sukses dengan menjalankan bisnis waralaba ini berdasarkan penelitian bisa mencapai angka 70%. 30%-nya ya usaha sendiri. Sedangkan bisnis yang dibangun sendiri mulai sejak awal peluang untuk suksesnya hanya 60% saja. Namun untuk menjalankan bisnis apapun itu kembali lagi pada pelaku bisnisnya atau diri kita sendiri ya. Apakah kita bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan prosedur bisnis atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga di sini, jadi kita bisa memulai bisnis dengan lebih cepat. Nah, memulai bisnis waralaba pastinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan membuka usaha sendiri. Hal tersebut karena bisnis waralaba sudah memiliki konsep, model bisnis, dan yang pastinya pemilik waralaba akan memberikan panduan sukses menekuni bisnis waralaba tersebut, sehingga perencanaan menjadi lebih singkat dan mudah. Nah, apabila ingin memulai bisnis dengan cara yang lebih cepat, memilih bisnis waralaba menjadi pilihan yang paling tepat. Lalu untuk slide selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan untuk pembelian perusahaan yang sudah ada. Di sini kita bagi jadi 3 lagi ya. Yang pertama, dapatkan nasihat profesional. Dapatkan diri. Jadi kita memiliki pengacara, akuntan, atau surveyor sebelum pergi ke bisnis untuk membeli bisnis ini. Ini sangat penting karena mereka adalah orang yang akan membantu Anda dengan kontrak, negosiasi, dan juga dengan masalah terkait keuangan perusahaan atau real estate nantinya. Banyak yang mungkin berpikir bahwa mereka dapat melakukannya sendiri, namun pendapat profesional juga tetap berguna. Menurut Anup Gupta, CEO dari pendiri Ada52. Nah, untuk yang keduanya, di sini harus tahu nilai bisnisnya. Dalam arti suatu bisnis. Jadi nilai suatu bisnis ditentukan dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk hal-hal yang paling penting strategis di luar praktiknya. Tetapi di atas semua itu, orang harus berfokus pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Jika bisnis potensial tidak menghasilkan pendapatan yang layak dan cara untuk mengubah itu tidak jelas, jangan membelinya. Itu juga menurut Kanika Tekriwal, pendiri Jet Set Go. Nah, lalu yang ketiga, abaikan bisnis yang pendapatannya tidak dilaporkan. Jadi di sini maksudnya, jika penjual atau pemilik bisnis menyebutkan tentang pendapatan yang tidak dilaporkan dari bisnis untuk merasionalisasi harga jual, berhentilah mengejar penjual itu. Tidak masuk akal untuk pergi kepada bisnis yang melanggar hukum dan kemudian mencoba berbisnis dengannya. Anda akan menanggung resiko dari kenekatan Anda tersebut. Nah, sekian dari saya, mungkin akan dilanjut oleh saudara Diki. Terima kasih. Baik, di sini saya Diki Lamsah dengan NIM 51121919026. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada perusahaan yang kami teliti. Yaitu untuk yang pertama ada kelebihan. Yang kelebihan pertama adalah harga produk yang sangat murah dibandingkan dengan harga shop lainnya dan tentunya dengan kualitas yang sama. Jadi di sini untuk harga produk yang celana sama, misalkan ada produk celana A di shop ini dan di shop B itu harganya jauh berbeda karena di shop ini lebih murah namun dengan kualitasnya yang tetap sama dan kualitasnya tetap bagus. Lalu yang kedua, menyediakan celana jeans dalam berbagai ukuran, mulai ukuran standar, big hingga extra big. Jadi tidak akan khawatir karena ukuran celana semuanya pasti ada di sini. Jadi untuk orang-orang yang pusing, bingung dengan mencari celana namun di all shop lain itu ukurannya terbatas, di sini semuanya ada, semua ukuran pasti ada di sini. Dan untuk poin yang ketiga, gambar di online shop dan aslinya sama atau real pic. Jadi di sini tidak ada yang namanya fake tours. Jadi untuk fotonya itu pasti resmi, asli, dan produknya itu pasti asli gitu. Berikutnya ada kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama ada usaha ini belum mempromosikan aktif pada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.
berbeda dengan hal lainnya, untuk shop-shop di online shop lainnya itu kan banyak orang yang mempromosikan itu lewat media sosial juga, termasuk Instagram, Facebook, dan Twitter. Namun untuk shop ini belum sampai ke situ dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu ada karena faktornya itu beliau itu sangat sibuk dan belum sempat selalu aktif gitu dalam sosial medianya. Dan yang kedua ada produk yang dijual masih belum banyak varian dan model. Jadi model di sini masih model-model seperti biasa, celana-celana jeans seperti biasa. Tidak ada model yang terbaru atau yang lagi hits zaman sekarang, yang misalkan yang lagi viral zaman sekarang rilis, mereka belum punya dan belum membuatnya itu. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerjasama manajemen melalui waralaba. Yang pertama adalah pilih usaha yang tepat. Di sini kita harus benar-benar memilih usaha yang tepat yang membuat kita itu semakin semangat dan bisa berkreativitas dengan usaha yang kita jalani. Lalu yang kedua ada pilih manajemen franchise yang baik. Di sini juga tidak sama dengan poin pertama, yaitu kita harus mencari manajemen franchise yang baik yang membuat usaha kita itu tidak rugi dan usaha kita itu tidak mendapatkan resiko yang terlalu buruk gitu. Ya, lalu yang ketiga ada baca kontrak dengan seksama. Di sini kita sebelum menandatangani kontrak bersama manajemen, kita harus tahu dulu ke depannya resiko apa yang kita hadapi. Lalu kita harus sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang berat sebelah, yang satu menguntungkan, yang satu tidak, seperti itu. Dan ini yang terakhir adalah bukti percakapan interview kami melalui via Gmeet dan tidak bisa menginterview langsung ke tempat survei dikarenakan satu dan lain hal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.